Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, untuk lo yang nonton video ini sambil rebahan, atau sambil makan, atau sambil chat mantan, berharap buat balikan. Well, pernah baca postingan gue yang ini gak? Atau dengerin podcast gue sama teman-teman PPI Sakarya yang ini? Ya, di situ gue bicara soal passion. Mungkin lo pernah nemu banyak perdebatan soal passion ini. Ada yang bilang, kerja sesuai passion aja, biar lebih bahagia. Atau biar ngerasa nggak kerja. Ada juga yang bilang, alah, passion apaan? Kalau misalkan passion lo tetap aja nggak bisa ngidupin lo, sama aja bohong. Atau ada juga orang yang lagi di tahap mencari passion, explore sana sini. Terus gimana caranya nemuin passion itu? Duit dulu atau passion dulu? Menarik untuk dibahas. Well, menurut gue passion itu bukan suatu roadmap yang lengkap untuk nemuin tujuan hidup lo atau untuk mengenal diri lo. Lalu apa? Gue pernah mention salah satu konsep di postingan gue sebelumnya, yaitu Ikigai. Nah, untuk Ikigai ini, menurut gue ini lebih lengkap karena passion adalah bagian dari Ikigai tersebut. Gue gak akan terlalu panjang lebar ngejelasin soal apa itu Ikigai, karena lu bisa baca postingan gue sebelumnya. Tapi di sini gue bakal lebih sedikit ngebahas gimana sih Ikigai itu bisa ngebantu lu, untuk gue, kita, untuk nemuin tujuan hidup kita dan menjalaninya, ataupun menemukan passion kita. Atau juga untuk bisa lebih kenal sama diri lo sendiri. Untuk itu, gue pengen share sedikit soal journey gue dari mulai SMA beranjak ingin kuliah. Waktu gue kelas 3 SMA, gue itu bingung mau kuliah jurusan apa. Gue suka seni. Gue pengen jurusan seni, tapi seninya seni apa? Seni musik gitu-gitu doang. Maksudnya gue main musik juga gitu-gitu doang. Seni gambar pun gue gak bisa gambar. Tapi orang tua gue mengarahkan gue ke jurusan teknik, yang dimana waktu itu emang mungkin jadi salah satu profesi orang tua gue. Karena minimnya informasi, minimnya edukasi pada saat itu tentang jurusan-jurusan di luar itu tadi. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk kuliah jurusan teknik, yaitu di teknik industri. Nah, di masa kuliah ini adalah masa-masa exploring gue. Gue waktu itu pernah mulai coba untuk MC, meskipun ya public speaking amburadul. Gue coba juga jadi musisi. Musisi kayaknya terlalu keren ya, pengamen sih. Gue juga pernah coba untuk dagang waktu itu. Gue pernah coba dagang cairan bensin. Kalau lu tahu, pernah ada dulu cairan itu fungsinya adalah sebagai perubah performa dari premium menjadi setara dengan Pertamax. Bisnisnya pun gagal karena setelah itu harganya mulai naik turun, jadi nggak stabil. Jadi ya orang lebih terjangkau waktu itu beli Pertamax. Jadi nggak perlu cairan itu lagi. Setelah itu gue pernah dagang sepatu. Sepatu dari mulai sepatu sport, sepatu kulit, dan itu juga lagi-lagi gagal. Lalu gue pernah coba jualan tas, jualan karikatur, jualan aksesoris HP, jualan pulsa. Bahkan waktu itu gue pernah jadi distributor produk jasa untuk wilayah Jawa Barat. Dan gue ikut marketingin itu, promosiin ke teman-teman, ke kampus-kampus lain se-Bandung, bahkan sampai ke Karawang, dan UKM waktu itu se-Bandung. Sampai-sampai ada teman gue yang kayaknya parno ketemu sama gue, karena dia kayaknya menganggap kalau misalkan setiap ketemu gue itu pasti gue akan nge-prospek dia. Ya, well, itu mungkin itu pandangan mereka sih. Nah, singkat cerita, gue lulus kuliah dari univ tersebut. Setelah itu, gue coba ngelamar ke salah satu perusahaan swasta di Bandung, dan gue bekerja di sana setelah gue lulus kuliah. Nah,
Dan disinilah waktu gue kerja, gue mulai belajar hal baru lagi. Di sana gue belajar sebagai creator program, sebagai sales marketing. Gue pernah juga jadi desainer grafis. Gue desain poster-poster, marketing tools dan segala macam. Lalu juga gue jadi video editor, yang dimana skill-skill itu gue pelajarin dari YouTube. Ya, YouTube. Bahkan waktu itu gue pernah jadi pengajar untuk private course digital marketing dadakan. Dan pesertanya itu adalah lulusan S2 dari ITB. Nah, di samping itu, gue juga pernah ikutan jadi volunteer yayasan. Di sana gue ikutan program sosial, pendidikan. Bahkan, gue juga pernah berkesempatan untuk membuild satu komunitas dakwah kajian Islami gitu sama teman-teman di Bandung. Dan di sana waktu itu gue pernah coba bikin video sketsa sama teman-teman. Di situ gue mulai diajarin soal kamera, diajarin soal video editing segala macam. Nah, setelah kerja dari situ, akhirnya gue resign. Setelah resign, gue mencoba untuk membangun usaha, membangun bisnis. Ya, alhamdulillah waktu itu atas izin Allah juga bisnis gue cash flow-nya lumayan kenceng lah gitu. Nah, tapi setelah itu bisnis gue terpaksa gue hentikan karena waktu itu gue berangkat ke Turki. Nah, ketika gue di Turki, gue belajar soal fotografi dan foto editing. Waktu itu fotografi gue belum pakai kamera ya, masih pakai HP gitu. Gue jujur waktu itu belum tahu tekniknya sama sekali. Ya gue motret sesuai apa yang gue lihat di mata gue itu bagus aja gitu. Saking seringnya gue belajar foto editing, waktu itu guru bahasa Turki gue sampai menjuluki gue sebagai manusia Photoshop. Ya karena gue sering ngeditin foto-foto anak-anak di kelas. Nah, selama gue di sini juga, gue pernah berkesempatan untuk mencoba menjadi tour guide sekaligus translator. Nah, waktu jadi tour guide pun juga ya nggak berjalan dengan lancar-lancar banget. Gue juga pun merasa gagal lagi. Gue dimarah-marahin karena bahasa Turki gue yang amburadul. Karena waktu itu gue juga masih level B1 gitu, lupa. Well, selama 7 tahun perjalanan gue mengeksplor berbagai macam bidang, musisi, fotografi, sales, marketing, pernah hampir jadi agen asuransi juga dan sebagainya yang tadi gue udah sebutin. Itu gue ngerasa seneng, and I am really happy with that. Balik lagi ke passion dan ikigai. Apakah gue udah menemukan passion gue? Mungkin. Apakah mungkin passion gue ini bisa bertambah, berkurang, ataupun berpindah ke hal yang lain? Bisa jadi. Bisa banget malah. Pada intinya, gue cuma mau nyampein pesan ini buat lo. Untuk nemuin ikigai itu, menurut gue, itu bisa lo mulai dari manapun. Ya, berdasarkan diagram ikigai, lo bisa mulai dari apa yang lo suka. Lo bisa mulai dari sesuatu yang lo bagus di situ, skill lo bagus di situ. Atau bisa dimulai dari sesuatu yang bisa membuat lo dibayar untuk itu. Atau bisa dimulai dari apa yang dunia butuhkan. Itu tergantung dari kondisi lo saat ini. Kalau misalkan lo tidak memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang lo suka untuk saat ini, ya it's okay. Apa yang bisa lo kerjain dulu, dan bisa mulai bertahap untuk mengeksplor lebih banyak bidang. Seperti di diagram ini, lo bisa explore, lo bisa mulai dari manapun. Dan gimana kalau gagal? Gimana kalau gue salah passion? Ya, gak apa-apa. It's okay. Ya gak apa-apa, itu kan bagian dari proses. Mungkin dengan kegagalan itu, lu bisa lebih aware, lebih hati-hati terhadap sesuatu. Lu bisa lebih mengenal diri lu lagi. Persilahkan diri lu untuk gagal. Persilahkan diri lu untuk berproses.
Karena jika lu berproses berarti artinya itu lu bertumbuh. Gue pun sama. Saat ini gue pun masih dalam masa explore terus. Dan gue gak tahu akan sampai kapan, cuma yang harus gue pastiin adalah gue harus terus bergerak. Dan gue harap lu juga kayak gitu. Well, gue cuma mau ngajak lu sama-sama yang saat ini berada di titik yang sama sama gue, berada di step yang sama sama gue, untuk terus berproses. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin lu akan menuai hasilnya beberapa saat lagi, kita nggak tahu. Termasuk proses mengenali diri lu lebih dalam. Gue pun begitu. Karena menurut yang gue baca, semakin lu bisa mengenal diri lu, semakin lu bisa mengenal siapa pencipta lu. Apakah setelah ini gue bakal nemuin passion yang lain? Bisa jadi. Ngomong-ngomong, gue juga lagi tertarik sama seni diorama. Mungkin suatu saat, mudah-mudahan gue bisa belajar. Gue pengen banget belajar soal itu. Miniatur. Wah, kompleks banget sih itu. Di situ ada ilmu fotografi juga, di situ ada ilmu lukis, warna, cahaya, ya segala macam lah, bentuk. Atau apa lagi ya? Jadi atlet e-sport MotoGP kali. Bagus. Mudah-mudahan cerita gue tadi bermanfaat untuk lo. Dan kalau lo berkenan, mungkin lo boleh share juga perjalanan lo di kolom komentar. Dan harapan-harapan lo juga tentunya. Jadi kita bisa mengaminkan sama-sama. Mungkin juga gue bisa terinspirasi juga dari lo. Well, semoga bermanfaat.